Python Data Struktur. Struktur data pada Python dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu primitif dan non-primitif. 1. Primitif. Primitif adalah tipe data dasar yang digunakan untuk menyimpan satu nilai saja. Adapun contohnya yaitu integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Yang kedua ada string, digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Yang ketiga, float, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Selanjutnya ada boolean, tipe data yang hanya bisa memiliki dua nilai yaitu true dan false. Selanjutnya ada non-primitif. Non-primitif adalah tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya list, yaitu kumpulan data yang berurutan dan bisa diubah. Selanjutnya tuple, kumpulan data yang berurutan tetapi tidak bisa diubah. Selanjutnya set, kumpulan data unik dan tidak berurutan. Yang selanjutnya dictionary, untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Selanjutnya list. List adalah salah satu struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. List ditulis menggunakan tanda kurung siku dan berisi beberapa item yang dipisahkan dengan koma. Bentuk umumnya yaitu seperti item 1, item 2, item 3, item 4, seterusnya. MyList merupakan kode yang menunjukkan bahwa list di Python dapat menyimpan berbagai tipe data sekaligus dalam satu variabel, seperti angka, teks, dan nilai logika. Type MyList merupakan perintah yang digunakan untuk mengecek tipe data variabel dan hasilnya menunjukkan bahwa list bertype data list. Kemudian dir MyList digunakan untuk melihat semua metode atau fungsi yang tersedia pada objek list sehingga kita tahu operasi apa saja yang bisa dilakukan pada list. Kemudian ada help MyList sort, digunakan untuk melihat penjelasan atau dokumentasi tentang cara kerja metode pada list sehingga kita tahu fungsi dan cara penggunaannya. Sifat struktur data list. Yang pertama ada heterogen. Ini berarti satu list dapat menyimpan berbagai tipe data yang berbeda dalam satu tempat. Selanjutnya, akses seluruh elemen. Berarti menampilkan atau mengambil semua data yang ada dalam list, biasanya menggunakan perulangan loop. Akses satu elemen pada list. Menggunakan positive index dimulai dari indeks 0 dari sisi kiri ujung. Akses satu elemen pada list dengan positive index berarti mengambil data berdasarkan posisi dari kiri yang dimulai dari indeks 0. Menggunakan negative index dimulai dari indeks -1 dari sisi kanan ujung. Negative index digunakan untuk mengakses elemen list dari sisi kanan, dengan indeks dimulai dari -1 untuk elemen paling akhir. Slicing pada list dengan menggunakan MyList star index stop index. Slicing digunakan untuk mengambil beberapa elemen dari list dalam rentang waktu tertentu menggunakan indeks awal dan indeks akhir.
start index lebih kecil dari stop index, positive index, garing negatif index. Jika start index lebih besar sama dengan stop index, result list. Jika start index lebih kecil dari stop index, maka list akan berisi elemen sesuai rentang indeks. Jika start index lebih besar atau sama dengan stop index, maka hasilnya adalah list kosong. Mengakses elemen list dalam list. Untuk mengakses elemen list di dalam list, kita menggunakan lebih dari satu indeks, yaitu indeks list pertama dan indeks list di dalamnya. List bersifat mutabel, sehingga kita bisa reassign dan delete elemen list. Karena list bersifat mutabel, maka isi list dapat diubah, diganti, atau dihapus tanpa perlu membuat list baru. Value pada list yang reassign tidak harus satu tipe data. Pada Python, list bersifat heterogen, sehingga nilai pada list yang diganti atau reassign tidak harus memiliki tipe data yang sama dengan nilai sebelumnya. Artinya, kita bisa mengganti suatu elemen dengan tipe data yang berbeda. Reassign multiple item list dengan menggunakan slice. Dimensi slice dengan list yang diinputkan sama. Reassign multiple item yaitu mengganti beberapa nilai dalam list dengan list baru. Bentuk umum MyList, start index, stop index, nilai baru. Dengan slice, kita bisa mengganti beberapa elemen list sekaligus. Dan jika jumlah elemen yang diganti sama dengan jumlah elemen baru, maka ukuran list tidak berubah. Dimensi yang diinputkan beda. Dimensi slice lebih kecil dari dimensi list input. Jika dimensi slice lebih kecil daripada dimensi list input, maka elemen baru yang dimasukkan akan menambah jumlah elemen dalam list. Dimensi slice lebih besar dari dimensi list input. Jika dimensi slice lebih besar daripada dimensi list input, maka jumlah elemen dalam list akan berkurang karena lebih banyak elemen yang diganti daripada yang dimasukkan. Delete item pada list. Item dengan indeks di atasnya akan mengisi indeks yang dihapus. Pada Python, kita dapat menghapus elemen pada list menggunakan perintah seperti del. Jika satu elemen pada list dihapus, maka elemen yang berada di indeks setelahnya akan bergeser naik untuk mengisi indeks yang dihapus, sehingga urutan list tetap rapi. Value 10 di remove. Item hello menempati indeks 0, sebelumnya indeks 1, diikuti item lainnya. Delete menggunakan slice. Jika nilai dihapus dari list, elemen setelahnya akan bergeser ke kiri. Selain menghapus satu elemen, kita juga bisa menghapus beberapa elemen sekaligus menggunakan slicing dengan del. Built-in function pada list. Built-in function pada list adalah fungsi bawaan Python yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data dalam list, seperti menghitung jumlah data, mencari nilai terbesar, nilai terkecil, dan menjumlahkan data. Fungsi ini memudahkan kita untuk mengakses, menghitung, atau memproses data di dalam list. Built-in function pada list, yaitu yang pertama ada append untuk menambahkan satu elemen di akhir list. Yang kedua ada clear untuk menghapus semua elemen dalam list. Ketiga, copy untuk menyalin list ke variabel lain. Selanjutnya,
count untuk menghitung jumlah kemunculan suatu nilai dalam list. Selanjutnya extend untuk menambahkan beberapa elemen dari list lain ke dalam list. Selanjutnya ada index untuk mengetahui posisi indeks suatu elemen dalam list. Selanjutnya ada insert untuk menambahkan elemen pada posisi indeks tertentu. Selanjutnya ada pop untuk menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilainya. Selanjutnya remove untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya. Selanjutnya ada reverse untuk membalikkan urutan elemen dalam list. Selanjutnya ada sort untuk mengurutkan elemen dalam list. Selanjutnya, struktur data tuple. Pada Python, tuple adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan berbagai atau beberapa nilai dalam satu variabel. Tuple ditulis menggunakan tanda kurung biasa dengan itemnya, yaitu contohnya item 1, item 2, item 3, seterusnya. Type myTuple digunakan untuk mengecek tipe data variabel yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel tersebut bertipe tuple. Dir myTuple pada Python, fungsi dir digunakan untuk menampilkan daftar atribut dan metode yang dimiliki oleh suatu objek. Selanjutnya ada help myTuple. Pada Python, fungsi help digunakan untuk menampilkan dokumentasi atau penjelasan dari suatu fungsi atau metode. Heterogen tapi immutable item tidak dapat resign atau delete. Tuple dapat menyimpan berbagai tipe data heterogen, tetapi isinya tidak bisa diubah atau dihapus immutable setelah dibuat. Tuple packing. Tuple packing adalah proses menggabungkan beberapa nilai menjadi satu tuple secara otomatis. Artinya, beberapa nilai dimasukkan ke dalam satu variabel sehingga menjadi sebuah tuple. Tuple unpacking adalah proses mengambil atau memisahkan nilai-nilai dari sebuah tuple ke beberapa variabel. Artinya, setiap elemen dalam tuple akan memasukkan ke variabel yang berbeda. Built-in function pada tuple. Karena tuple bersifat immutable atau tidak bisa diubah, maka jumlah metode yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan list. Contoh metodenya yaitu count yang digunakan untuk menghitung berapa kali suatu nilai muncul dalam tuple. Yang kedua ada index, digunakan untuk mengetahui posisi indeks suatu nilai dalam tuple. Selanjutnya, struktur dataset. Pada Python, set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik atau tidak boleh ada nilai yang sama. Set ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Set digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik dan tidak berurutan, sehingga tidak ada elemen yang sama di dalamnya. Tidak menyimpan data duplikat, auto-sorting alphanumeric, heterogen tapi immutable item, atau item tidak dapat di-resign atau delete. Tidak menyimpan data duplikat, set hanya menyimpan nilai yang unik. Jika ada data yang sama, Python akan otomatis menghapus nilai yang duplikat. Auto-sorting,
Set biasanya akan menampilkan data dalam urutan tertentu secara otomatis, seperti angka dari kecil ke besar atau huruf secara alfabet. Heterogen, tetapi item immutable. Set dapat menyimpan berbagai tipe data berbeda atau heterogen, seperti integer, string, atau boolean. Set support built-in function. Set memiliki beberapa fungsi bawaan atau built-in function yang digunakan untuk mengelola data di dalam set. Berikut beberapa fungsinya. Yaitu pertama, discard. Digunakan untuk menghapus elemen dari set tanpa error jika elemen tidak ada. Selanjutnya, pop digunakan untuk menghapus elemen secara acak dari set. Selanjutnya, clear digunakan untuk menghapus semua elemen dalam set. Remove digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set. Add digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam set. Len digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam set. Max digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dalam set. Struktur data dictionary. Pada Python, dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Bentuk umumnya yaitu kurung kurawal. Berpasangan dalam bentuk key value. Key digunakan sebagai nama atau penanda data, sedangkan value merupakan nilai dari key tersebut. Setiap data dalam dictionary selalu berpasangan antara key dan value. Show all element in dictionary. Menampilkan semua elemen dalam dictionary berarti menampilkan semua pasangan key dan value yang ada di dalam dictionary. Access value by key in dictionary. Access value ini adalah cara mengambil nilai dari dictionary dengan menggunakan kunci tertentu. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, sehingga untuk mendapatkan nilai kita harus memanggil key-nya. Change value by key in dictionary adalah cara mengubah nilai pada dictionary dengan menggunakan key tertentu. Untuk mengubah value, kita cukup memanggil key lalu memberikan nilai baru. Selanjutnya, delete item in dictionary by key adalah cara menghapus pasangan key dan value pada dictionary dengan menggunakan key tertentu. Penghapusan biasanya digunakan dengan perintah del. Built-in function pada dictionary adalah fungsi bawaan Python yang dapat digunakan untuk mengelola atau memproses data pada dictionary. Beberapa contoh built-in function-nya yaitu len untuk mengetahui jumlah item dalam dictionary. Kemudian ada key untuk menampilkan semua key pada dictionary. Kemudian value untuk menampilkan semua value pada dictionary. Kemudian ada items untuk menampilkan pasangan key dan value. Selanjutnya, clear untuk menghapus semua item dalam dictionary. Get mengambil value pada dictionary berdasarkan key. Get adalah fungsi pada dictionary yang digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan key tertentu. Berbeda dengan cara biasa, get tidak menghasilkan error jika key tidak ditemukan, tetapi akan mengembalikan nilai non. Selanjutnya, mengambil semua key pada dictionary sebagai list.
Untuk mengambil semua key pada dictionary, kita dapat menggunakan fungsi case. Fungsi ini akan menampilkan semua key yang ada di dalam dictionary. Jika ingin dalam bentuk list, hasil dari case bisa diubah menggunakan list. Selanjutnya, mengambil semua value pada dictionary sebagai list. Untuk mengambil semua value pada dictionary, kita dapat menggunakan fungsi value. Fungsi ini akan menampilkan semua nilai yang ada dalam dictionary. Jika ingin dalam bentuk list, hasil dari value dapat diubah menggunakan list. Selanjutnya, akses subdictionary. Subdictionary adalah dictionary yang berada di dalam dictionary lain. Untuk mengaksesnya, kita menggunakan key dari dictionary luar terlebih dahulu, lalu key dari dictionary di dalamnya. Blok pertama merupakan dictionary paling luar, blok setelahnya adalah dictionary yang ada di dalam. Struktur conversion adalah proses mengubah satu jenis struktur data ke struktur data lainnya di Python menggunakan fungsi bawaan. Beberapa fungsi yang digunakan yaitu set untuk mengubah data menjadi set atau tidak ada duplikasi dan tidak berurutan. Kemudian yang kedua adalah list, mengubah data menjadi list data berurutan dan dapat diubah. Kemudian yang ketiga ada tuple, untuk mengubah data menjadi tuple atau data berurutan tetapi tidak dapat diubah. Selanjutnya, dictionary digunakan untuk mengubah data menjadi dictionary yang berisi pasangan key dan value. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.